Pemuda yang diridhoi Allah, seorang pemuda dengan kulit yang sedikit hitam, dengan dibalut jubah putih yang lusuh, sedang duduk di samping masjid. Wajahnya menunduk. Ia terlihat sibuk mengasah pedang yang biasa ia gunakan untuk berperang. Sesekali jempolnya digesek-gesekkan di ujung pedang untuk memastikan apakah memang sudah benar-benar tajam. Ia sendirian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya dan bertanya, "Zahid, apakah kamu masih sendiri?" "Tidak ya Rasulullah, saya sekarang tidak sendiri. Allah bersama kami." Ternyata jawaban itu di luar dugaan Rasulullah dan tidak sesuai dengan apa yang beliau maksud. "Maksud saya, mengapa engkau belum menikah?" "Maaf ya Rasul, siapa yang mau dengan saya? Saya ini jelek, miskin lagi. Mana ada wanita yang mau melirik saya?" Rasulullah sangat mengerti, maka beliau menawarkan, "Maukah engkau aku lamarkan?" Hati Zahid berkecamuk antara percaya dan tidak, maka ia mengangguk saja. Toh apa saja pilihan Rasulullah pasti terbaik untuk dia. Surat lamaran pun disiapkan, ditunjukkan kepada Zulfa, wanita yang sangat cantik, kaya raya, dan juga anak konglomerat. Sungguh berbanding balik dengan keadaan Zahid. Tapi Allah dan Rasulnya tidak memandang itu. Maka berjalanlah Zahid menuju rumah Zulfa. Ia tak berarti berharap banyak. Setelah sampai, diberikanlah surat itu kepada ayahnya Zulfa, Sa'ad, dan menyampaikan bahwa surat itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membacanya, dipanggillah Zulfa oleh ayahnya. "Zulfa, sini. Ini ada seorang pemuda melamar kamu yang bernama Zahid. Bagaimana tanggapanmu?" Subhanallah, spontan Zulfa menangis, menolak dengan keras. Maklumlah, ia wanita yang sangat cantik, anak konglomerat, dilamar pemuda sangat miskin, jelek lagi. Maka dengan berat Sa'ad menyampaikan, "Sampaikanlah maaf kami kepada Rasulullah bahwa kami belum bisa menerima lamaran ini." Namun begitu mendengar nama Rasulullah, Zulfa girang bukan main. Ia berbalik 180 derajat. "Apakah tadi yang melamarkan Rasulullah? Jika iya, maka aku mau menikah dengan Zahid. Tapi pemuda itu jelek dan miskin. Tidak apa-apa, asalkan yang memilih Rasulullah, pasti ia pemuda yang baik agamanya." Zahid pulang dengan sangat bahagia. Hatinya berbunga-bunga, wajahnya berseri-seri. Rasul yang sudah tahu bertanya dengan tersenyum, "Zahid, ada apa? Kok terlihat sangat bahagia?" "Iya ya Rasulullah, lamaranku diterima dan hari sudah ditentukan." Karena Zahid pemuda miskin, tidak mempunyai apa-apa, maka ia bingung bukan main. Dicarilah sahabat-sahabat yang kaya raya untuk dimintai bantuan. Ia mencari Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf untuk membantu mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan. Pernikahan pun digelar dengan sangat sederhana, namun terlihat guratan bahagia pada wajah kedua pasangan tersebut. Setelah menjelang sore, terjadilah keramaian di luar Masjid Nabawi. Semua orang berkumpul di situ. Sepertinya semua orang sedang berkumpul guna mempersiapkan perang. Untuk memastikan kebenaran dugaannya, Zahid bertanya pada para sahabat, "Wahai sahabatku, ada apakah ini? Kok ramai sekali?" "Iya, nanti malam kita akan pergi berperang melawan orang kafir yang khianat." "Hah? Perang? Ikut, aku mau ikut."
Para sahabat yang masih muda-muda mencegah, karena nanti malam adalah malam bahagia Zahid, malam mergu malam pertama. Dan seandainya Zahid tidak ikut pun sahabat memaklumi, begitu juga Rasulullah. Tetapi karena hatinya dipenuhi cinta pada agama yang begitu kuat, maka ia tetap ngotot ingin ikut. Ia membacakan surat At-Taubah ayat 24 sebagai hujjah. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah memberi keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Setelah perang pecah, Zahid berhasil membunuh banyak orang kafir. Ia begitu sangat mengayunkan pedangnya. Mungkin puluhan atau ratusan orang yang berhasil dibunuhnya. Setelah perang selesai, Hadratul Rasul Nabiullah Muhammad mencari Zahid. Maka ditemukanlah tubuhnya bersimpah darah. Zahid mati dalam keadaan syahid, berjihad di jalan Allah. Ketika hendak mendatangi tubuh Zahid, tiba-tiba Rasulullah memejamkan mata dan menengok ke kiri. Ditanyalah beliau oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memejamkan mata dan menengok ke kiri?" "Ya, saya malu melihat bidadari surga. Saya melihat betis bidadari yang tersingkap menjemput ruhnya Zahid melayang. Saya malu melihat kilauan betisnya yang indah, maka saya memejamkan mata." Wallahu a'lam bishawab.